Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Irfan Vitasari dengan NPM 10080818008 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Implementasi Cyber Public Relations dalam Mempertahankan Citra, Studi Deskriptif Data Kualitatif di Basnas Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh lembaga filantropi yang menjadi topik hangat pada pertengahan tahun 2022 di kalangan masyarakat, khususnya di media sosial, pasca kasus penyelewengan dana oleh sebuah lembaga filantropi yang terkenal di tanah air. Pasca kejadian tersebut, media mengadakan survei untuk mengetahui apakah masyarakat masih mempercayai lembaga filantropi dan lembaga yang sejenisnya. Hasil survei menunjukkan 44,7 responden menjadi tidak percaya, sedangkan 30,1 responden masih percaya kepada lembaga filantropi dan yang sejenisnya. Hal ini menunjukkan kasus yang menimpa suatu lembaga dapat mempengaruhi kepercayaan lembaga terhadap lembaga yang sejenisnya, tak terkecuali pada Basnas Jabar. PR memiliki peran penting untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya. Menurut Ghazali, citra merupakan kesan yang lahir karena pengertian terhadap hal yang nyata. Pengertian itu ada karena informasi. Untuk memaksimalkan penyebaran informasi, dapat diimplementasikan cyber public relations, karena cyber public relations memiliki banyak sekali kelebihan. Di antaranya adalah tidak terbatas oleh waktu, dapat diakses dimanapun, lebih mudah, bersifat interaktif, dan masih banyak lagi. Berikut adalah identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana konten interaktif newsroom oleh Basnas Jabar dalam mempertahankan citra. Yang kedua, bagaimana penyusunan sosial media news release oleh Basnas Jabar dalam mempertahankan citra. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan social networking oleh Basnas Jabar dalam mempertahankan citra. Dan yang terakhir adalah bagaimana pembuatan audio visual communication oleh Basnas Jabar dalam mempertahankan citra. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini. Penelitian ini didasarkan pada teori bentuk-bentuk implementasi cyber public relations menurut Breckenridge, namun hanya 4 bentuk implementasi saja yang dijadikan identifikasi masalah sesuai dengan apa yang memang diimplementasikan oleh Humas Basnas Jabar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, paradigma positivistik, dan menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif Miles dan Berman. Kemudian uji keabsahan data yang dilakukan adalah triangulasi teknik dan sumber, kemudian member check. Berikut adalah hasil penelitian pada penelitian ini. Yang pertama, konten interaktif newsroom dalam mempertahankan citra. Terdapat 3 bentuk konten secara umum. Yang pertama adalah informasi kelembagaan Basnas Jabar yang meliputi profil, laporan, pengaduan, peraturan, dan kontak. Kemudian yang kedua adalah publikasi Basnas Jabar yang meliputi artikel, press release, dan cerita aksi. Kemudian yang ketiga adalah layanan dan program Basnas Jabar yang meliputi layanan zakat, infak, dan sedekah, layanan dana sosial keagamaan lainnya, program Jabar Udunan, dan program berbagi sampai ke pelosok. Selanjutnya, penyusunan sosial media news release dalam mempertahankan citra. Terdapat 2 bentuk secara umum sosial media news release yang dibuat oleh Basnas Jabar. Yang pertama adalah yang terkait dengan event dan program Basnas Jabar, sedangkan yang kedua adalah terkait dengan bencana atau rukun program Jabar Peduli. Pertama-tama, informasi dikumpulkan oleh Basnas Jabar setempat di kota atau kabupaten di Jawa Barat. Kemudian informasi tersebut dihimpun oleh Divisi Penyaluran dan Pendayagunaan Basnas Jabar. Lalu informasi tersebut masuk ke Departemen Humas dan disusun oleh content writer, lalu divisualisasikan dalam bentuk desain dan atau video, kemudian menunggu persetujuan pimpinan, lalu diunggah ke media sosial Instagram dan Facebook Basnas Jabar. Apabila sosial media news release tersebut terkait dengan event atau program Basnas Jabar, maka akan diunggah sesuai dengan jadwal. Tetapi apabila terkait dengan bencana, maka sifatnya urgent dan akan didahulukan untuk diunggah terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan social networking dalam mempertahankan citra. Terdapat 2 bentuk pemanfaatan. Yang pertama adalah sebagai mitigasi, di mana Basnas Jabar rutin mengunggah sosial media news release, mengunggah story terkait kegiatan Basnas Jabar, membalas direct message yang masuk, dan membalas komentar di postingan. Selanjutnya, sebagai media untuk menjalin kedekatan dengan publik, Basnas Jabar menggunakan sapaan sahabat pada caption dan postingannya, mengadakan Q&A, mengadakan games, mengadakan giveaway, dan membuat konten trivia. Yang terakhir adalah pembuatan audio visual communication dalam mempertahankan citra. Terdapat 2 jenis video yang dibuat. Yang pertama adalah video terkait dengan program dan layanan Basnas Jabar. Yang pertama bentuknya adalah video news release terkait penyaluran ZIS, kemudian video dokumenter terkait penyaluran ZIS, kemudian video promosi ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah video edutainment, yaitu education dan entertainment. Yang pertama adalah video edutainment di Instagram dan TikTok yang mengadaptasi tren populer yang disangkutkan dengan ZIS, kemudian web series terkait layanan Basnas Jabar di YouTube. Berikut adalah kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama, konten website sebagai interaktif newsroom meliputi informasi seputar kelembagaan, publikasi berupa artikel, cerita aksi, dan press release yang merupakan konten evergreen, serta terdapat layanan dan program seputar zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Yang kedua,
Sosial media news release disusun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Basnas Kabupaten atau Kota di Jawa Barat, lalu dihimpun oleh Divisi Penyaluran dan Pendayagunaan Basnas Jabar, yang kemudian disusun oleh content writer dan divisualisasikan dengan desain dan atau video, lalu diunggah ke media sosial Facebook dan Instagram. Yang ketiga, jejaring sosial Facebook dimanfaatkan sebagai media informasi dan menjadi media untuk menjalin kedekatan dengan publik. Yang terakhir, audio visual communication yang dibuat berupa video program dan layanan Basnas Jabar, berupa video edutainment yang mengadaptasi tren populer namun disangkitkan dengan zakat infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.